3. Pengetahuan. Jalan menuju Brahma. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bhargava sedang berkunjung ke Kosala bersama 500 bikhu. Beliau datang ke suatu desa Brahmana Kosala yang bernama Manasa Kata dan menetap di utara desa itu di sebuah hutan mangga di tepi sungai Acirawati. Dan pada saat itu ada banyak Brahmana yang terkenal dan makmur sedang berada di Manasa Kata, termasuk Cangki, Tarukha, Pokharasati, Janusoni, dan Todea. Dan Wasetha dan Bharadwaja sedang berjalan-jalan di sepanjang jalan, dan pada saat itu terjadi perdebatan antara mereka mengenai topik jalan yang benar dan jalan yang salah. Brahmana muda Wasetha berkata, "Ini adalah satu-satunya jalan yang lurus dan benar. Ini adalah jalan langsung, jalan keselamatan yang mengarahkan seseorang yang mengikutinya pergi bergabung dengan Brahma, seperti yang diajarkan oleh Brahmana Pokharasati." Dan Brahmana muda Bharadwaja berkata, "Ini adalah jalan lurus satu-satunya, seperti yang diajarkan oleh Brahmana Tarukha." Dan Wasetha tidak dapat meyakinkan Bharadwaja, dan sebaliknya Bharadwaja tidak dapat meyakinkan Wasetha. Kemudian Wasetha berkata kepada Bharadwaja, "Petapa Gotama sedang menetap di utara desa, dan sehubungan dengan Sang Bhargava telah beredar berita baik." Seperti Sutta 4 paragraf 2. Marilah kita menemui Petapa Gotama dan bertanya kepadanya. Dan apapun jawaban yang beliau berikan, kita harus menerimanya. Dan Bharadwaja setuju. Maka kedua orang itu pergi menemui Sang Bhargava. Setelah saling bertukar sapa dengan beliau, mereka duduk di satu sisi dan Wasetha berkata, "Yang mulia Gotama, sewaktu kami berjalan-jalan, kami berdiskusi tentang jalan yang benar dan yang salah. Aku berkata, ini adalah jalan langsung satu-satunya, seperti yang diajarkan oleh Brahmana Pokharasati. Dan Bharadwaja berkata, ini adalah jalan langsung satu-satunya, seperti yang diajarkan oleh Brahmana Tarukha. Inilah perselisihan kami, pertengkaran kami, perbedaan kami." Jadi, Wasetha, engkau mengatakan bahwa cara untuk bergabung dengan Brahma adalah seperti yang diajarkan oleh Brahmana Pokharasati, dan Bharadwaja mengatakan seperti yang diajarkan oleh Brahmana Tarukha. Mengenai apakah perselisihannya, pertengkarannya, perbedaannya? Jalan yang benar dan yang salah, yang mulia Gotama, ada begitu banyak Brahmana yang mengajarkan jalan yang berbeda-beda. Adharya, Tithirya, Chandoka, Chandawa, para Brahmana Brahmacharya. Apakah semua cara ini mengarah menuju penggabungan bersama Brahma? Seperti halnya di dekat desa atau kota, terdapat banyak jalan yang berbeda. Apa semua jalan ini berakhir di tempat yang sama? Dan demikian pula, apakah cara-cara dari berbagai Brahmana ini mengarahkan orang yang mengikutinya menuju penggabungan bersama Brahma? Engkau mengatakan mereka mengarahkan, Wasetha. Aku mengatakan mereka mengarahkan, Yang mulia Gotama. Engkau mengatakan mereka mengarahkan, Wasetha. Aku mengatakan mereka mengarahkan, Yang mulia Gotama. Engkau mengatakan mereka mengarahkan, Wasetha. Aku mengatakan mereka mengarahkan, Yang mulia Gotama.
Tetapi Wasetha, adakah satu dari para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini yang pernah menemui Brahma secara langsung? Tidak, Yang Mulia Gotama. Pernahkah guru dari salah satu di antara mereka yang terpelajar dalam 3 Weda ini yang pernah menemui Brahma secara langsung? Tidak, Yang Mulia Gotama. Pernahkah para leluhur sampai 7 generasi sebelumnya dari salah satu di antara mereka yang pernah menemui Brahma secara langsung? Tidak, Yang Mulia Gotama. Kalau begitu, Wasetha, bagaimana dengan para bijaksana masa lampau dari para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini, pembuat mantra-mantra, pembabar mantra-mantra, yang syair-syair kuno mereka dihafalkan, dibacakan dan dikumpulkan oleh para Brahmana masa kini, dan dinyanyikan dan dibicarakan, seperti Adhaka, Wamaka, Wamadewa, Wesamita, Yamatagi, Anggirasa, Bharadwaja, Wasetha, Kasapa, Bhagu. Apakah mereka pernah mengatakan, kami mengetahui dan melihat kapan, bagaimana dan di mana Brahma muncul? Tidak, Yang Mulia Gotama. Jadi Wasetha, tidak satupun dari para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini yang pernah menemui Brahma secara langsung. Juga tidak satu di antara guru mereka, atau guru dari guru mereka. Juga tidak para leluhur mereka sampai 7 generasi sebelumnya. Juga tidak para bijaksana masa lampau yang mengatakan, kami mengetahui dan melihat kapan, bagaimana dan di mana Brahma muncul. Maka apa yang dikatakan oleh para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini adalah, kami mengajarkan jalan ini untuk bergabung dengan Brahma yang tidak kita ketahui atau tidak kita lihat. Ini adalah jalan langsung satu-satunya yang mengarah menuju penggabungan bersama Brahma. Bagaimana menurutmu, Wasetha? Kalau demikian halnya, bukankah apa yang dinyatakan oleh para Brahmana ini terbukti tidak masuk akal? Ya, sesungguhnya demikian, Yang Mulia Gotama. Baiklah Wasetha, ketika para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini mengajarkan jalan yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka lihat, dengan mengatakan, ini adalah jalan langsung satu-satunya. Ini tidak mungkin benar. Bagaikan sebarisan orang buta yang berjalan, saling bergandengan, dan yang pertama tidak melihat apa-apa, yang tengah tidak melihat apa-apa, dan yang terakhir tidak melihat apa-apa. Demikian pula halnya dengan ucapan para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini. Yang pertama tidak melihat apa-apa, yang tengah tidak melihat apa-apa, dan yang terakhir tidak melihat apa-apa. Ucapan dari para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini terbukti akan menjadi bahan tertawaan, hanyalah sekedar kata-kata kosong dan sia-sia. Bagaimana menurutmu, Wasetha? Apakah para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini melihat matahari dan bulan seperti orang-orang lain? Dan ketika matahari dan bulan terbit dan terbenam, apakah mereka berdoa, menyanyikan pujian dan menyembah dengan merangkapkan tangan? Benar, Yang Mulia Gotama. Bagaimana menurutmu, Wasetha? Para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini yang melihat matahari dan bulan seperti orang-orang lain, dapatkah mereka menunjukkan jalan untuk bergabung dengan matahari dan bulan dengan mengatakan, ini adalah satu-satunya jalan langsung yang mengarah menuju penggabungan dengan matahari dan bulan? Tidak, Yang Mulia Gotama. Jadi Wasetha, para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini tidak dapat menunjukkan jalan untuk bergabung dengan matahari dan bulan yang telah mereka lihat. Dan juga tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah melihat Brahma secara langsung.
bahkan tidak leluhur dari guru mereka sampai 7 generasi sebelumnya. Juga tidak para bijaksana masa lampau mengatakan, kami mengetahui dan melihat kapan, bagaimana, dan di mana Brahma muncul. Bukankah apa yang dinyatakan oleh para Brahmana ini terbukti tidak masuk akal? Ya, sesungguhnya demikian yang mulia Gotama. Wasetha, ini seperti seorang laki-laki yang mengatakan, aku akan mencari dan mencintai seorang perempuan paling cantik di negeri ini. Mereka akan berkata kepadanya, apakah engkau tahu dari kasta apa ia berasal? Tidak. Apakah engkau tahu namanya, sukunya, apakah ia tinggi atau pendek, berkulit gelap atau cerah, atau dari mana asalnya? Tidak. Dan mereka akan berkata, jadi engkau tidak mengetahui dan tidak melihat orang yang engkau cari dan engkau inginkan? Dan ia akan berkata, tidak. Bukankah kata-kata orang itu terbukti bodoh? Tentu saja yang mulia Gotama. Maka Wasetha, hal ini seperti ini. Tidak satu pun dari para Brahmana itu yang pernah melihat Brahma secara langsung. Juga tidak satu di antara guru mereka. Demikianlah yang mulia Gotama. Maka Wasetha, ketika para Brahmana yang terbelajar dalam 3 Weda ini mengajarkan jalan yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka lihat, ini tidak mungkin benar. Wasetha, ini seperti seseorang yang membangun sebuah tangga untuk sebuah istana di persimpangan jalan. Orang-orang akan berkata kepadanya, tangga ini untuk istana yang sedang engkau bangun. Tahukah engkau apakah istana ini akan menghadap ke timur, atau ke barat, atau utara, atau selatan? Atau apakah istana ini akan tinggi, rendah, atau sedang? Dan ia akan mengatakan, tidak. Dan mereka akan mengatakan, jadi engkau tidak mengetahui atau melihat bentuk istana yang tangganya sedang engkau bangun? Dan ia akan menjawab, tidak. Bukankah kata-kata orang itu terbukti bodoh? Tentu saja Bhargava. Seperti paragraf 20. Wasetha, ini bagaikan sungai Acirawati yang penuh dengan air sampai ke tepinya, sehingga burung-burung gagak dapat meminum airnya. Dan seseorang datang ingin menyeberang, berdiri di tepi sebelah sini, ia memanggil, datanglah, tepi sebelah sana, datanglah ke sini. Bagaimana menurutmu Wasetha? Apakah tepi sebelah sana dari sungai Acirawati akan datang ke tepi sebelah sini atas panggilan, permohonan, permintaan, atau bujukan orang itu? Tidak yang mulia Gotama. Sekarang Wasetha, para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda itu yang terus-menerus mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Brahmana dan terus-menerus melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Brahmana, menyatakan, kami mengunjungi Indra, Soma, Waruna, Pajapati, Brahma, Mahidhi, Yama. Tetapi bahwa para Brahmana demikian yang terus-menerus mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh para Brahmana akan, sebagai akibat dari pemanggilan, permohonan, permintaan atau bujukan mereka, setelah kematian saat hancurnya jasmani, berkumpul bersama Brahma. Itu adalah mustahil. Wasetha, ini bagaikan sungai Acirawati yang penuh dengan air sampai ke tepinya, sehingga burung-burung gagak dapat meminum airnya, dan seseorang datang ingin menyeberang. Tetapi ia terikat dan terbelenggu oleh rantai yang kuat dengan tangan di belakang punggungnya di tepi sebelah sini. Bagaimana menurutmu Wasetha? Dapatkah orang itu menyeberang ke tepi sebelah sana? Tidak yang mulia Gotama. Demikian pula Wasetha, dalam disiplin Arya, 5 utas kenikmatan indria ini disebut belenggu atau rantai. Apakah 5 itu?
bentuk-bentuk yang terlihat oleh mata yang disukai, indah, menarik, menyenangkan, membangkitkan gairah, suara-suara yang terdengar oleh telinga, bau-bauan yang tercium oleh hidung, rasa kecapan yang dikecap oleh lidah, kontak yang dirasakan oleh badan yang disukai, membangkitkan gairah. 5 ini dalam disiplin Arya disebut belenggu dan rantai. Dan wasetha, para brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda itu diperbudak, tergila-gila akan 5 utas kenikmatan indria ini, yang secara salah mereka nikmati, tidak menyadari bahayanya, tidak mengetahui jalan keluar darinya. Tetapi bahwa para brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda itu, yang terus-menerus mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang brahmana, yang diperbudak oleh 5 utas kenikmatan indria ini, tidak mengetahui jalan keluar darinya, akan mencapai, setelah kematian saat hancurnya jasmani, penggabungan dengan Brahma itu adalah mustahil. Wasetha ini bagaikan sungai Acirawati yang penuh dengan air sampai ke tepinya, sehingga burung-burung gagak dapat meminum airnya, dan seseorang datang ingin menyeberang, dan berbaring di tepi sebelah sini, menutup kepalanya dengan selendang. Bagaimana menurutmu, Wasetha? Dapatkah orang itu menyeberang ke tepi sebelah sana? Tidak, Yang Mulia Gotama. Demikian pula Wasetha, dalam disiplin Arya, 5 rintangan ini disebut halangan, rintangan, selubung, pembungkus. Apakah 5 itu? Rintangan indrawi, permusuhan, kelambanan dan ketumpulan, kekhawatiran dan kebingungan, keragu-raguan. 5 rintangan ini disebut halangan, rintangan, selubung, pembungkus. Dan para brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda itu terperangkap, terkurung, terhalang, terjerat dalam 5 rintangan ini. Tetapi bahwa para brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda itu, yang terus-menerus mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang brahmana, dan yang tertangkap, terjerat dalam 5 rintangan ini akan mencapai, setelah kematian saat hancurnya jasmani, penggabungan dengan Brahma itu mustahil. Bagaimana menurutmu, Wasetha? Apakah yang engkau dengar yang dikatakan oleh para brahmana yang terhormat, tua, guru dari para guru? Apakah Brahma terbebani oleh istri-istri dan kekayaan, atau tidak terbebani? Tidak terbebani, Yang Mulia Gotama. Apakah ia penuh kebencian atau tanpa kebencian? Tanpa kebencian, Yang Mulia Gotama. Apakah ia penuh permusuhan atau tanpa permusuhan? Tanpa permusuhan, Yang Mulia Gotama. Apakah ia tidak murni atau murni? Murni, Yang Mulia Gotama. Apakah ia disiplin atau tidak disiplin? Disiplin, Yang Mulia Gotama. Dan bagaimana menurutmu, Wasetha? Apakah para brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda itu terbebani dengan istri-istri dan kekayaan mereka, atau tidak terbebani? Terbebani, Yang Mulia Gotama. Apakah ia penuh kebencian atau tanpa kebencian? Penuh kebencian, Yang Mulia Gotama. Apakah ia penuh permusuhan atau tanpa permusuhan? Penuh permusuhan, Yang Mulia Gotama. Apakah ia tidak murni atau murni? Murni, Yang Mulia Gotama. Apakah ia disiplin atau tidak disiplin? Tidak disiplin, Yang Mulia Gotama. Jadi Wasetha, para brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda itu, yang terbebani dengan istri-istri dan kekayaan, dan Brahma yang tidak terbebani, adakah kesamaan? Adakah yang sama antara para brahmana yang terbebani ini dan Brahma yang tidak terbebani? Tidak, Yang Mulia Gotama. Benar sekali, Wasetha, bahwa para brahmana yang terbebani ini, yang terpelajar dalam 3 Weda setelah kematian, saat hancurnya jasmani akan bergabung dengan Brahma yang tidak terbebani. Ini adalah mustahil. Demikianlah apakah para brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda dan penuh kebencian, penuh permusuhan, tidak murni, tidak disiplin, memiliki kesamaan, ada yang sama dengan Brahma yang disiplin,
Tidak, Yang Mulia Gotama. Benar sekali Waseta, bahwa para Brahmana yang tidak disiplin ini setelah kematian akan bergabung dengan Brahma yang tidak terbebani adalah mustahil. Tetapi para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda setelah duduk di tepi akan tenggelam, berpikir mungkin menemukan jalan menyeberang yang kering. Oleh karena itu, 3 pengetahuan mereka disebut 3 gurun, 3 kebingungan, 3 penghancuran. Mendengar kata-kata ini, Waseta berkata, Yang Mulia Gotama, aku mendengar mereka berkata, petapa Gotama mengetahui jalan menuju penggabungan dengan Brahma. Bagaimana menurutmu Waseta? Misalkan ada seseorang di sini yang lahir dan dibesarkan di Manasa Kata, dan seseorang yang datang dari Manasa Kata dan tersesat jalan bertanya kepadanya, apakah orang itu yang lahir dari dan besar di Manasa Kata menjadi gugup atau bingung? Tidak, Yang Mulia Gotama. Dan mengapa tidak? Karena orang itu pasti mengenal semua jalan. Waseta, dapat dikatakan bahwa orang itu saat ditanyai jalan mungkin akan menjadi gugup atau bingung. Namun Sang Tathagata saat ditanyai tentang alam Brahma dan jalan menuju ke sana tidak akan menjadi gugup atau bingung. Karena Waseta, aku mengenal Brahma dan alam Brahma dan jalan menuju ke alam Brahma dan jalan mempraktikkan agar alam Brahma dapat dicapai. Mendengar kata-kata ini, Waseta berkata, Yang Mulia Gotama, aku mendengar mereka berkata, petapa Gotama mengajarkan cara untuk bergabung dengan Brahma. Baik sekali jika Yang Mulia Gotama mengajarkan kami cara untuk bergabung dengan Brahma. Sudilah Yang Mulia Gotama membantu para pengikut Brahma. Maka Waseta, dengar, perhatikanlah, dan aku akan memberitahukan kepadamu. Baik Yang Mulia, Waseta berkata. Sang Bagawa berkata, Waseta, seorang Tathagata telah muncul di dunia ini, seorang arahan, Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna, memiliki kebijaksanaan dan perilaku yang sempurna, telah sempurna menempuh sang jalan, pengenal seluruh alam, penjinak manusia yang harus dijinakkan yang tiada bandingnya, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan dan yang suci. Beliau setelah mencapainya dengan pengetahuannya sendiri, menyatakan dunia ini dengan para dewa, Mara dan Brahma, para raja dan umat manusia. Beliau membabarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir dalam makna dan kata, dan menunjukkan kehidupan suci yang sempurna dan murni sepenuhnya. Seorang siswa pergi meninggalkan keduniawian dan mempraktikkan moralitas, menjaga pintu-pintu indrianya, mencapai jhana pertama. Sutta 2 paragraf 43-75. Kemudian dengan pikiran dipenuhi dengan cinta kasih, ia berdiam dengan meliputi satu arah, arah kedua, ketiga, keempat. Demikianlah ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia, ke atas, ke bawah, ke sekeliling, ke segala penjuru, selalu dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, berlimpah, tanpa rintangan, tanpa kebencian atau permusuhan. Bagaikan seorang peniup trompet yang hanya mengalami sedikit kesulitan untuk mengumumkan pengumuman keempat penjuru. Demikianlah dengan meditasi ini, Waseta, dengan kebebasan pikiran melalui cinta kasih, ia meliputi seluruhnya. Tidak ada bagian yang tidak tersentuh, tidak ada yang tidak terpengaruh di alam indria ini. Ini Waseta adalah cara untuk bergabung dengan Brahma. Kemudian dengan pikiran dipenuhi dengan belas kasih, dengan kegembiraan simpatik, dengan keseimbangan, ia berdiam dengan meliputi satu arah, arah kedua, ketiga, keempat. Demikianlah ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia, ke atas, ke bawah, ke sekeliling, ke segala penjuru, selalu dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan, berlimpah, tanpa rintangan, tanpa kebencian dan permusuhan. Bagaikan seorang peniup trompet yang hanya mengalami sedikit kesulitan untuk mengumumkan pengumuman keempat penjuru. Demikianlah dengan meditasi ini, Waseta,
dengan kebebasan pikiran melalui belas kasihan, melalui kegembiraan simpatik, melalui keseimbangan, ia meliputi seluruhnya. Tidak ada bagian yang tidak tersentuh, tidak ada yang tidak terpengaruh di alam indria ini. Ini waseta adalah cara untuk bergabung dengan Brahma. Bagaimana menurutmu waseta? Apakah seorang bikhu yang berdiam demikian terbebani oleh istri-istri dan kekayaan atau tidak terbebani? Tidak terbebani yang mulia Gotama, ia tanpa kebencian, tanpa permusuhan, murni dan disiplin yang mulia Gotama. Jadi waseta, bikhu itu tidak terbebani dan Brahma tidak terbebani. Adakah yang sama antara bikhu yang tidak terbebani dan Brahma yang tidak terbebani? Sesungguhnya ada yang mulia Gotama. Benar sekali waseta. Maka bikhu yang tidak terbebani itu setelah kematian, saat hancurnya jasmani akan bergabung dengan Brahma yang tidak terbebani. Itu adalah mungkin. Demikian pula bikhu yang tanpa kebencian, tanpa permusuhan, murni, disiplin, maka bikhu yang disiplin itu adalah setelah kematian saat hancurnya jasmani akan bergabung dengan Brahma. Itu adalah mungkin. Mendengar kata-kata itu, Brahmana Wasetha dan Brahmana Bharadwaja berkata kepada Sang Bhagawa, "Sungguh indah yang mulia Gotama, sungguh menakjubkan, bagaikan seseorang yang menegakkan apa yang terbalik, atau menunjukkan jalan bagi ia yang tersesat, atau menyalakan pelita di dalam gelap, sehingga mereka yang memiliki mata dapat melihat apa yang ada di sana." Demikian pula yang mulia Gotama telah membabarkan Dhamma dalam berbagai cara. Aku berlindung kepada yang mulia Gotama, kepada Dhamma dan kepada Sangha. Sudilah yang mulia Gotama menerimaku sebagai seorang siswa awam yang telah menerima perlindungan sejak hari ini hingga akhir hidupku.